Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini Allah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut insya Allah kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan satu pengharapan, semoga kelak kita mendapat syafaat. Sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya Sirajuddin Arusi di channel yang berisi konten dakwah, motivasi dan informasi. Pada edisi kali ini saya ingin bercerita pribadi, soal pengalaman pribadi pada saat saya menjelang lulus dari sekolah Madrasah Aliyah tahun 1988. Waktu itu seperti para siswa lainnya, ketika hendak mau lulus dari Madrasah Aliyah ini sederajat dengan SMA, berkeinginan untuk bisa melanjutkan studi, untuk bisa melanjutkan belajar kuliah di perguruan tinggi negeri. Itu keinginan dari semua siswa. Tetapi saya menyadari tentang kemampuan diri saya. Karena pada saat saya sekolah, saya ini bukan termasuk siswa yang berprestasi. Indikasinya adalah saya tidak pernah menjadi juara pertama kelas, tidak pernah mendapatkan ranking 1. Saya hanya mendapatkan ranking 2, ranking 3. Itu kelas 1 ranking 2, di kelas 2 ranking 3, kemudian di kelas 3 ranking 2 lagi. Jadi tidak pernah mencapai ranking 1. Tetapi keinginan untuk bisa kuliah di perguruan tinggi negeri ini sangat kuat. Alasannya adalah sederhana. Informasinya kalau kuliah di perguruan tinggi negeri itu murah dan tentu mempunyai kebanggaan tersendiri. Maka ketika saya selesai, keinginan itu semakin menggebu. Menyadari akan kelemahan daripada kemampuan saya, maka saya bantu keinginan saya itu dengan sebuah amalan yang pernah diajarkan oleh guru saya. Kata guru saya, yang kebetulan kakek saya sendiri, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Aziz, Allah ampuni dosanya. Apabila kamu mempunyai satu hajat yang sangat luar biasa, maka amalkan ini amalan, insya Allah tercapai. Maka saya amalkan itu. Apa amalannya itu? Yaitu sholat sunnah tasbih. Maka saya amalkan, melaksanakan sholat sunnah tasbih hampir 2 minggu berturut-turut. Saya masih ingat betul. Saya laksanakan kadang setelah maghrib sampai isya, kadang setelah setelah jam 12 atau menjelang sholat tahajud. Dan ternyata di luar dugaan, sesuai dengan keinginan, saya akhirnya mendaftar di perguruan tinggi, yaitu saya ingin masuk di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang berubah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri. Saya mendaftar di situ. Maka dengan niat dan kesungguhan serta keyakinan dan mengamalkan daripada sholat sunat tasbih tadi, akhirnya saya diterima masuk di perguruan tinggi negeri. Saya ingat betul waktu itu kurang lebih yang ikut mendaftar sekitar 800-an, saya ingat itu. Ya.
Tapi yang diterima itu saya tidak tahu berapa jumlahnya. Saya termasuk yang diterima. Saya menyadari dan meyakini bahwa diterimanya saya masuk di perguruan tinggi sesuai keinginan saya adalah salah satunya berkat keutamaan daripada mengamalkan sholat sunat tasbih. Sahabat, memang untuk melaksanakan sholat sunat tasbih ini dibutuhkan kesabaran tersendiri. Karena sholat tasbih ini pelaksanaannya luar biasa, lama, membutuhkan waktu yang lama. Sekitar 30 sampai 40 menit. Mengapa begitu? Saya dulu belum hafal, belum tahu kaifiatnya. Sampai tata cara sholat tasbih itu yang ada di kitab saya fotokopi. Saya fotokopi, saya laminatin, dan masih saya simpan sekarang. Ada doanya. Nah, ini fotokopian dari kitab tentang kaifiat sholat sunat tasbih. Kemudian saya laminating. Ini waktu saya tamat madrasah aliyah tahun 1988. Masih saya simpan sekarang. Mengapa masih saya simpan? Karena ada setelah sholat sunat tasbih ada doa namanya doa Rijalul Kutub. Saya belum hafal, jadi saya baca doanya ini. Pelaksanaan sholat sunat tasbih itu, sahabat, yang lainnya sama seperti sholat sunat yang kita kerjakan, seperti sholat sunat rawatib, sholat sunat duha. Cuma bedanya adalah dia jika dikerjakan di waktu malam hari, maka setiap 2 rakaat salam. Dia 4 rakaat dikerjakannya. Tetapi jika dikerjakan di siang hari, 4 rakaat 1 salam. Cuma memang, mengapa saya katakan butuh kesabaran? Tata caranya secara sederhana seperti ini. Pada rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah, maka membaca surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Yang lainnya sama. Setelah membaca surah At-Takasur, Al-Fatihah baca surah, maka membaca tasbih sebanyak 15 kali. Bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian biasa ruku setelah kita membaca bacaan yang biasa sebagaimana kita sholat, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Sekarang 10 kali. Kalau setelah surat tadi 15 kali. Ya. Jadi pada saat ruku setelah membaca tasbih yang biasa, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Kemudian i'tidal. Ya, sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Dan seterusnya. Kemudian juga membaca tasbih yang sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 10 kali. Kemudian sujud. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian kita baca juga tasbih itu 10 kali. Kemudian duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Setelah itu dibaca lagi tasbih yang tadi 10 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Sujud lagi. Sama seperti sujud yang tadi. Setelah membaca tasbih yang biasa, kita baca lagi tasbih itu 10 kali. Kemudian bangun rakaat kedua. Pada rakaat kedua, setelah surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Asr, wal asri. Ya. Setelah membaca surat, maka baca lagi tasbih 15 kali. Nah, jadi di luar daripada setelah tasbih, setelah surat itu 10 kali, tapi setelah surat 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar wala haula wala quwata illa billah. Kemudian begitu seterusnya seperti yang tadi. Di ruku ya, dibaca lagi tasbihnya 10, di i'tidal dibaca lagi tasbihnya 10. Ya, setelah membaca bacaan yang biasa kita baca. Kemudian di sujud, duduk antara 2 sujud, dan di sujud lagi baca. Kemudian di tahiyat, di atahiyat, duduk atahiyat. Setelah selesai membaca bacaan seperti kita baca pada saat sholat,
sebelum salam membaca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 10 kali baru salam. Itu jika dikerjakan pada malam hari. Kemudian bangkit lagi, sholat lagi 2 rakaat. Perlakuannya sama seperti yang tadi. Jadi 4 rakaat. Maka sholat tasbih ini membutuhkan waktu yang lama. Setelah itu ada doa namanya doa Rijalul Kutub. Nah ini yang saya masih simpan. Ya, ini saya fotokopi ya. Ini ada bacaan niat sholatnya, usolli usolli sunnatul tasbih rakaat ini la ilaha niatnya. Ini di sini ada doa Rijalul Kutub. Menurut keterangan ulama yang soleh, orang yang melaksanakan sholat tasbih, kemudian dia membaca doa Rijalul Kutub, maka apa yang menjadi hajat hidup dia, baik itu hajat dunia atau hajat akhirat, ya, keinginan hidup dunia dan akhirat, atau hajat menolak bala, maka Allah akan kabul dari tidak yang pernah dia kira-kira. Jadi sahabat, itulah keutamaan sholat sunnah tasbih. Nanti kaifiat lengkapnya sahabat bisa lihat di deskripsi dari video ini. Saya tulis ya, bisa dibaca untuk bisa dipelajari secara baik ya, dan untuk bisa diamalkan. Jadi itulah keutamaan dan manfaat daripada sholat sunnah tasbih. Di antaranya adalah akan tercapai apa yang menjadi hajat dan keinginan, dan juga akan bisa menolak daripada bala yang kita minta kepada Allah. Tetapi memang sholatnya bukan sekali ya, jadi beberapa kali diwiridkan ya. Saya pernah melaksanakan 1 minggu selalu saya laksanakan. Sahabat, demikianlah cerita pengalaman ketika saya ingin masuk ke perguruan tinggi madrasah, dari Madrasah Aliyah Asyafiyah 02 Jatiwaringin, ingin masuk ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1988. Dan saya merasakan berkat sholat sunat tasbih itu saya bisa diterima. Semoga bermanfaat. Saya Sirajuddin Arusi mohon maaf lahir batin. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri, jangan lupa jika sahabat suka dengan channel ini, channel Sirajuddin Arusi, dan juga suka dengan konten-kontennya, silakan di-share ke teman-teman, di-like dan komen. Dan untuk sahabat yang belum subscribe ya, yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel ini agar terus bisa dapat mengikuti konten-kontennya. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.